Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bani Israel minta diutus nabi. Maka Allah utus Nabi Samuel dan mereka juga meminta kepada Nabi Samuel untuk dicarikan oleh Samuel ini seorang raja. Dan terpilihlah raja yang diangkat Nabi Samuel dari kabilah Bani Amin, yaitu Tolut. Bukan kabilah yang menurunkan para raja, yaitu kabilah Lawa. Awalnya mereka Bani Israel tidak terima. Bani Israel ini menolak raja dari kabilah Bunyamin. Kemudian atas izin Allah, tiba-tiba tabut itu turun dari langit, dibawa oleh malaikat. Dari situlah mulai mereka yakin bahwa Tolut adalah benar-benar raja yang Allah utus kepada mereka. Itulah Bani Israel. Harus ada keanehan dulu baru mereka percaya. Kemudian setelah ada tabut, kemudian Tolut pun mempersiapkan pasukan Bani Israel. Samanuna alfan, 80.000 pasukan siap melawan Jalut. Baik, kita mulai kisah Nabi Daud alaihi salam. Dari surah Sad, kurang lebih dari ayat 17 sampai ayat 26. Bahwa di akhir zaman di keturunan Nabi akan menjadi Mesias yang akan memimpin orang-orang Yahudi. Menurut mimpi mereka untuk menguasai dunia, Nabi ini dikenal dalam Al-Quran sebagai Nabi Daud. Tapi orang Yahudi menyebutnya Devi. Kita tahu bahwa Nabi Daud alaihi salam ada hubungan kait dengan ajaran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi memiliki ibadah, tetapi tidak semua para nabi dan rasul yang ibadahnya dipakai dalam syariat Islam, kecuali Nabi Daud alaihi salam. Makanya dalam Islam ada namanya Siamu Daud, puasa Nabi Daud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut puasa Nabi Daud itu seutama-utama puasa sunnah yang disebut dengan puasa Daud. Bicara tentang Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud ini salah satunya nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dua karunia. Satu sisi dia seorang nabi, di sisi lain dia seorang raja, dan tidak ada dari Bani Israel yang Allah utus menjadi nabi dan rasul yang memiliki kedua nikmat yang Allah berikan, yang kemudian nikmat ini pun turun kepada anaknya Sulaiman alaihi salam. Satu sisi dia nabi, satu sisi raja. Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Nabiullah Adam alaihi salam, kita tahu bahwa Adam alaihi salam suatu ketika diperlihatkan kelak keturunannya. Kemudian Nabi Adam alaihi salam melihat ada satu orang dari keturunannya yang memiliki cahaya di wajahnya. Kemudian Adam pun tertarik dengan keturunannya ini, sehingga Adam berkata kepada Jibril, "Siapa itu?" Maka Jibril mengatakan, "Dia Daud, dan dia adalah keturunanmu." Kemudian Adam mengatakan beberapa usia. Maka Jibril mengatakan usianya 60 tahun sampai 60 tahun saja. Maka Adam alaihi salam melihat usia yang pendek ini yang Allah berikan kepada Daud. Akhirnya dia kasihan. Kemudian dia pun mengatakan, "Aku berikan usia ke-40 tahun untuk Daud, sehingga Daud berusia 100 tahun. Karena yang 40 tahun yang seharusnya diberikan kepada Adam 100 tahun, ada yang menjadi usianya 960 tahun. Karena yang 40 tahun diberikan kepada Daud. Dari sini menunjukkan bahwa cukuplah kemuliaan Nabi Daud, karena diperhatikan oleh Abul Bashar, bapak dari manusia, Adam alaihi salam.
Nabi Daud dijelaskan dalam surat Ustad. Allah mengatakan, "Bersabarlah atas apa yang mereka katakan kepadamu ya Muhammad. Dan ingatlah hamba kami dan Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah menghibur Rasul karena kita tahu bahwa ada seorang Nabi dan Rasul yang memang mereka dihinakan kaumnya, dicaci maki kaumnya, dan dihalang-halangi dakwahnya oleh kaumnya, dan tak bisa apa-apa dengan kaumnya, kecuali Allah memberikan taufik kepada kaumnya. Tapi ada seorang Nabi yang kaumnya tidak berani macam-macam, karena dia seorang raja. Macam-macam bisa dibunuh seperti Nabi Daud. Dia seorang raja. Kalau ada kaumnya yang macam-macam dengan dia, bisa dibunuh itu karena dia raja. Gitu kan? Ataupun Sulaiman, Nabi yang dijelaskan oleh para ulama termasuk satu di antara 4 raja dunia yang menguasai sebagian alam. 2 mukmin dan 2 kafir. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Adapun kisah Nabi Daud alaihissalam, dahulunya ia adalah seorang pengembala. Dan tidaklah kata Rasul seorang nabi kecuali dia adalah seorang pengembala kambing. Dan Nabi Daud alaihissalam punya keahlian melempar. Jadi apabila dia kecil-kecil mengembala kambing, itu apabila ada serigala datang hendak menerkam salah satu kambingnya, maka dia lempar dengan batu. Karena setiap harinya dia suka melempar serigala yang hendak menerkam kambingnya. Pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan Allah berikan kekuatan kalau dia lempar serigala, maka serigala itu bukan hanya sekedar mati, tapi hancur karena batunya itu saking Allah berikan kekuatan kepada Nabi Daud. Inilah yang mengantarkan Nabi Daud akhirnya menjadi seorang raja. Maka ketika Bani Israel dihadapkan dengan tentara Jalut, mereka tidak berani. Ini Jalut punya tabut. Akhirnya kemudian Bani Israel meminta kepada Samuel, "Kami mau dipimpin oleh seorang raja. Kami sudah tidak mau para nabi lagi." "Apa iya kami tidak mau dipimpin nabi? Kami mau raja supaya ada yang mengarahkan kami untuk bertempur melawan Jalut." Maka kemudian Nabi Samuel pun memilih seorang raja dari kalangan orang-orang lemah yang disebut di dalam Al-Quran. Namanya Tolut. Dan Tolut ada jalur ketika mereka melihat kenapa harus Tolut. Tolut tidak memiliki harta, tidak memiliki nasab. Dia orang miskin, kenapa harus jadi raja kami? Kita lihat bagaimana dekilnya Bani Israel ini. Mereka meminta raja kepada Nabi Samuel. Tetapi setelah dikasih raja, tapi tidak mau dan mereka memaksa kepada Samuel. Kalau memang dia pilihan Allah untuk menjadi raja, maka buktikan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada dia, agar kami yakin dia seorang raja. Maka Allah mengutus malaikat untuk mencuri tabut yang ada di tangan Jalut dan dipindahkan ke rumah Tolut. Jadi di bawah takutnya itu kemudian tiba-tiba ada orang di rumah Tolut. Ketika Bani Israel sedang bercakap-cakap kepada Tolutlah ketika Bani Israel ini melihat bahwa Tolut memiliki tabut yang isinya ada tongkat Nabi Musa, ada lembaran-lembaran Taurat, ada pakaian-pakaian Harun dan Musa dan lainnya. Tergabung dalam satu kotak itu yang disebut tabut. Maka sebagian mereka yakin bahwa Tolut pantas jadi raja, dan sebagiannya lagi masih ragu-ragu. Nah, dari sini guys, akhirnya Tolut membawa 80.000 pasukannya untuk melawan Jalut. Dalam Al-Quran dijelaskan
bahwa Tolut ini akan diuji pasukannya, mereka akan melewati sebuah sungai. Maka siapa yang melewati sebuah sungai itu dan hanya meminum satu kepal tangan saja, maka dia akan ditetapkan kekuatannya. Tapi kalau dia terlalu banyak minum, maka akan dilemahkan. Maka Tolut memberitahukan kepada pasukannya, lewati sebuah sungai, cukup satu ciduk saja, selesai. Tapi Bani Israel dari dulu sejak zaman Nabi Musa alaihi salam memang suka melawan nabinya. Membangkang melihat sungai sebagian besar, pasukan malah minum banyak-banyak. Sehingga dari 80.000 pasukan yang tersisa hanya beberapa ribu saja. Tidak sampai 10 ribuan orang yang lainnya. Mereka menjadi lemah ketika melihat pasukan Jalut. Maka mereka lari, belum perang sudah lari, sehingga yang tersisa hanya sekitar 7 ribuan saja. Yang 7 ribu pun masih ketakutan, termasuk Tolut. Manusiawi, walaupun dia seorang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya rasa takut wajar, dan perang zaman itu beda dengan perang zaman sekarang. Ya, perang zaman itu sebelum berperang ada yang disebut dengan istilah mubaroh. Namanya ubah rosa. Itu artinya perang tanding satu lawan satu. Seperti itu perang zaman dulu sampai di zaman Rasul. Baru setelah kemudian jagoannya ada yang salah, ada yang menang. Dan sudah tidak ada lagi yang berzakorah baru perang. Dan kalau kalah pemimpinnya selesai. Ketika itu Jalut sombong, sesumbar, karena dia memiliki postur yang sangat besar. Berbeda dengan tentara Tolut. Ya, dia menantang siapa yang berani untuk melawan diriku. Jalut semua tentara Tolut tidak ada yang berani melihat kehebatan tentara Jalut ini. Akhirnya Talut mengambil kebijakan karena pasukannya gak ada yang mau maju, maka dia pun memberikan hadiah kepada pasukannya. Wahai prajurit, siapa yang berani maju melawan Jalut, maka aku akan menikahkan dengan putriku dan kelak akan mewarisi tahta. Ajakku menjadi raja. Ketika itu muncullah anak muda yang sedang kita kisahkan pada video ini, Daud. Ketika itu masih remaja, usianya 16 atau 17 tahun. Tiba-tiba maju, dia dan kebiasaan Nabi Daud suka melempar serigala dengan batunya itu. Maka dia maju dengan membawa 5 batu di tangannya dan pisau di pinggangnya. Ketika dia maju, Jalut melihat anak muda remaja. Siapa dia? Jalut meremehkannya. Akhirnya, ketika mulai 1 lawan 1, ini dilemparnya lah oleh Daud batu itu, seperti dia melempar serigala. Rupanya terkena jidatnya. Jalut hancur, kepalanya langsung tumbang. Kemudian didekati oleh Daud dan disembelih, diangkat kepalanya Jalut. Wah, ketakutan itu pasukan Jalut. Pemimpinnya sudah mati. Dari situlah kemudian Tolut langsung menyerbu pasukan yang sudah hilang. Karena pemimpinnya sudah mati, maka Allah menangkan peperangan ini. Dan akhirnya Tolut menempati janjinya, memenikahkan putrinya dengan Daud alaihissalam. Maka ketika kemudian menikah dengan Nabi Daud, salah satu putrinya, Tolut ini, Allah takdirkan Tolut meninggal dunia. Tolut ini juga punya anak, tapi Tolut sedang menjanjikan kalau seandainya siapa yang berani dan berhasil membunuh Jalut, dia akan dinikahi dengan putrinya dan akan diwarisi tahtanya. Kalau tidak mau, ini sebuah janji yang disaksikan oleh seluruh masyarakatnya. Maka kemudian Daud pun naik tahta menjadi raja, menggantikan Tolut, dan dia raja kedua dari golongan Bani Israel setelah Tolut. Sekian dulu ya teman-teman.